Mitos setan budak sangat erat kaitannya dengan peristiwa kecelakaan maut di sepanjang jalur kereta Bintaro. Kabarnya, orang yang dipilih menjadi korban setan budak akan menjadi tuli alias budak, sehingga tidak mendengar datangnya kereta api yang akan melintas. Saking fenomenalnya, setiap ada kecelakaan di rel kereta Bintaro, pasti akan mencuat isu mengenai setan budak yang seakan-akan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Walau tidak pernah ada yang melihat seperti apa wujudnya, namun sosok setan budak dianggap kerap meminta tumbal di area ini. Selain setan budak, banyak warga juga yang meyakini banyaknya sosok-sosok lain seperti sosok tanpa kepala, serta sosok-sosok tak utuh lainnya yang diidentikan sebagai penunggu rel kereta Bintaro. Dipercaya sosok-sosok tersebut merupakan para korban yang meninggal di jalur kereta Bintaro. Lalu bagaimana menurut para warga yang tinggal di sekitar jalur kereta Bintaro? Poppy Amalia akan mencari tahu mitos yang tersebar di masyarakat dengan ilmu psikologi dan bertemu beberapa warga sekitar. Ibu bener nggak sih ada setan budak? Ya katanya sih emang ada Mbak. Kan pernah kejadian itu waktu anak saya beli gas, nyebrang lewat rel. Udah nengok kanan kiri itu nggak ada apa-apa, tahu-tahu udah nyebrang rel itu ada kereta lewat. Terus dia udah ngeliat ke kanan ke kiri nggak ada? Iya, terus dicolek sama temennya teriak-teriak. Gitu. Temennya teriak-teriak? Awas kereta, awas kereta. Ibu sendiri pernah ngeliat nggak setan budak? Belum. Belum pernah? Terus kok ibu bisa Tapi- yakin ada? Kata orang gitu. Kata orang informasinya. Kata-kata informasinya gitu, katanya ada setan budak gitu. Iya. Selanjutnya, Poppy Amalia bertemu dengan Ibu Neneng yang menjadi saksi mata kematian seorang temannya di rel kereta ini. Ibu katanya, ibu pernah menjadi saksi mata korban kecelakaan yang dirasuki oleh setan budak. Bisa ceritain nggak peristiwanya tuh pada waktu kapan ya Bu ya? Saya waktu itu sore, kebetulan itu teman saya sendiri. Itu namanya Mbak El. Dia sore-sore dia turun ke rel. Biasanya memang rel itu kalau sore dulu tempat kita pada duduk, pada turun karena rel itu dulu belum ganda, masih satu. Nah, dia turun sama saya terus cerita-cerita tentang anaknya, tentang gini. Biasalah teman kalau ketemu temannya. Nah, terus saya bilang, "Tuh men, mau apa?" Saya bilang, "Ini saya mau nagih nih," dia bilang gitu. Karena kan dia tukang kredit lah, sehari dia ngekreditin barang, sini sambil cerita. Sambil kita diri di atas rel itu kan biasa rel kalau di kita setapak dua kaki itu dia kayak ada strumnya, jadi dia kayak terapi. Saya bilang, "Oh ya enak nih, enak," dia bilang. Nah, pas sore sudah mau 5:30 kita pulang. Saya bilang, "Saya pulang ayo kita juga mau pulang nih, udah sore." Selang 10 menit ada kereta kan, kita teriak semua, "Mbak El kereta, kereta, Mbak El kereta." Tapi dia nggak dengar karena dia jalan di samping rel gitu berapa. Di samping rel, kayak begini samping rel nih? Iya, ini kan rel, jadi sebelah rel gini. Ini rel berapa, ya paling selangkah gitu. Nah, jadi nggak langsung. Nah, tuh ada kereta di depan Ada ya? kereta depan dia, "Mbak Le, kereta." Terus dia nggak Dia jalan ke depan ke arah jalan kereta? ke depan ke arah kereta, jadi berlawanan dengan kereta. Jadi Mbak El kereta. Semen dia nengok aja ke kita sebentar, agak tersenyum itu aja. Tersenyum, tetap jalan menuju ke Iya, arah kereta? tetap dia jalan. Dia langsung dia kehantam bres sampingnya sini, jadi mental berapa meter dari kereta dari samping. Menurut Ibu siapa pertama kali menjelaskan ke masyarakat, ini namanya budak nih, siapa yang pertama kali menyebarkan isu? Nah, ini kan begini, biasa kan petua kita orang dulu kita zaman dulu tuh biasa. Kalau mau maghrib kan kita biasa dilarang keluar kan. Biasa nih maghrib jalan gitu. Nanti kalau udah dipegang si budak baru tahu rasa. Warga selanjutnya akan ditemui oleh Poppy Amalia adalah seorang sesepuh bernama Bapak Entong. Kabarnya sejak remaja, Bapak Entong sering berjumpa dengan sosok setan budak. Pak Entong, menurut informasi dari teman-teman On The Spot Reveal yang mengatakan bahwa Pak Entong sering banget berhubungan dengan setan budak.
Kalau ibarat berhubungan sering Iya. atau enggaknya itu cuma sekali-sekali aja ya, nggak terlalu sering. Apabila kita ada kebutuhan gitu, dia ada kebutuhan, kadang-kadang kita suka intervensi sama dia gitu. Emang kebutuhannya seperti apa sih? Misalnya kan kalau mau ada kejadian apa-apa itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan seperti gimana ya, seperti tanda-tanda lah gitu. Tandanya seperti apa tuh? Ya misalnya kita melewati mimpi apa-apa gitu. Oh, mimpi. Iya. Mimpinya bentuknya seperti apa? Cuma ada suara aja gitu. Suara ya? Suara ya. Jadi Pak Entong sendiri pernah ngelihat sosoknya secara langsung nggak? Kalau setan budik itu dari dulu ya sampai sekarang ini belum pernah ada penampakan dia. Oh, belum pernah ada Iya, penampakan. Belum ada penampakan. Pemirsa, salah satu tim on the spot melakukan pengarahan. Tiba-tiba saja tangan sebelah kanan Bapak Entong bergerak-gerak. Apakah sosok setan budak hadir di tengah-tengah kami? Tadi Pak Entong ngapain tangannya begini-begini? Tuh ada kereta lewat Bapak aja. ngomong masa setan budak ya? Enggak ada kereta lewat. Emang ada setan budak sekarang sini? Itu ada kereta aja lewat. Nah, Bapak ngomong ada setan budak kan? Sebelah mana? Ada. Kiri apa kanan? Enggak ada. Tuh, Bapak ngomong lagi sama dia dari sebelah nih. Dia kan budak nggak denger dia. Oh, dia nggak dengar. Iya. Jadi Bapak ngomong apa dia nggak dengar Nggak dia? denger dia. Oke. Berarti dia ada dong sekarang di sini. Enggak ada Kenapa dia datang? Enggak ada dia. Dia kenapa datang? Mungkin dia lihat rame-rame di sini kali gitu Oh, kali. karena diomongin ya? Kalau didomengin dia nggak denger ya. Oh, dia nggak denger. Jadi, Iya. Bapak merasa dia ada sekarang? Dibilang merasa ada ya gimana ya? Terus kenapa dekat sama Bapak? Tadinya kan memang dari suatu keturunan juga ya mungkin lah dari Oh, orang tua dari kakek saya, dari nenek saya ke orang tua saya ke saya mungkin begitu kali, saya juga nggak Kenapa ngerti. banyak korban di sini? Kenapa nggak ada kata lain? Kenapa ada kata api di sini banyak korban? Kenapa? Ya itu mungkin akibat kelalaian manusianya itu sendiri. Bukan karena dia. Kita jangan menyalahkan. Oh, jangan kita, nyalahin dia. iya, Kita sudah wawancara 3 narasumber, yaitu Ibu Rohani, Ibu Neneng, dan Bapak Entong, yang berkaitan erat dengan setan budak tersebut. Nah, sekarang kita akan menganalisa ekspresi wajah mereka, sehingga tergambarlah sesungguhnya apakah benar ada setan budak atau merupakan mitos semata. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi dari Ibu Rohani saat ia mengatakan, dari pertanyaan saya, Ibu Rohani, Ibu yakin ada setan budak? Perhatikan wajahnya saat ia mengatakan jawabannya. Itu sih informasi yang saya dengar-dengar. Pada saat ia menjelaskan, ia tersenyum, tapi yang menarik, matanya melirik ke kiri bawah. Mata melirik ke kiri bawah menurut Neurology Language Program itu menggambarkan bahwa ia sedang self-talk. Apa itu self-talk? Dia lagi berdialog internal, berdialog di dalam pemikirannya sendiri. Artinya di sini ia kurang begitu menyadari atau kurang begitu mengakui informasi tersebut. Ada pertimbangan-pertimbangan, ada keraguan lebih tepatnya. Ekspresi selanjutnya. Pada saat Bapak menceritakan dan kebetulan ada kereta lewat, Bapak mengapa tangannya seperti ini? Apa yang Bapak lakukan? Bicara dengan siapa Bapak? Untuk apa Bapak bicara? Bicara dengan siapa Bapak? Tangan Bapak seperti ini. Ia menggerakkan tangan ke arah sebelah kanan. Kemudian, ekspresi yang terlihat adalah ia menggigit bibir di bagian bawah. Ada indikasi bahwa Pak Entong menahan informasi yang ada beserta adanya kecemasan. Ditambah lagi, tangan kirinya ia masukkan ke dalam kantong saat ia mengatakan, saya nggak bicara sama siapa-siapa, saya nggak komunikasi sama siapa-siapa. Tangan masukin ke kantong, ada informasi yang tidak ia ingin sampaikan. Sebaiknya saat Anda berkendaraan, melewati atau berada dimanapun, fokus dan konsentrasi itu penting. Karena berbagai macam peristiwa terjadi saat manusia tidak fokus dan konsentrasi. Saat manusia tidak konsentrasi dan lalai, maka berbagai macam kejadian itu terjadi.
tidak hanya di rel kereta api saja, tapi dimanapun berada. Di samping itu, berada tinggal di seputaran atau sekitar rel kereta api itu juga mengandung bahaya tersendiri. Semua dikembalikan kepada Anda pemirsa, bagaimana kesimpulan yang terjadi dan beredar di sini. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya, saksikan on Spot Review.